Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Cerita tentang lingkaran gaji dan harga. Bayangkan ada sebuah negara bernama Makmuria. Awalnya harga naik. Di Makmuria, harga barang-barang tiba-tiba naik. Contohnya, harga nasi yang biasanya Rp10.000 menjadi Rp12.000. Harga ayam yang biasanya Rp30.000 menjadi Rp35.000. Orang-orang kaget lalu berkata, "Wah, uang gaji kita sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita butuh gaji yang lebih besar." Lalu pemerintah menaikkan gaji. Pemerintah mendengar keluhan itu dan akhirnya memutuskan untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Contohnya, gaji yang tadinya Rp3 juta sekarang menjadi Rp4 juta. Semua orang senang karena mereka merasa sekarang bisa belanja lebih banyak dan memenuhi kebutuhan. Lalu masalah baru muncul. Ternyata ada masalah baru. Ketika gaji pegawai negeri dinaikkan, pemerintah membutuhkan lebih banyak uang untuk membayar semua pegawai. Jika uang negara tidak cukup, pemerintah memiliki dua pilihan. Pertama, pemerintah bisa meminjam uang dari luar negeri atau bank, yang artinya utang negara akan bertambah. Kedua, pemerintah bisa menaikkan pajak supaya lebih banyak uang masuk dari rakyat. Di saat yang sama, para pedagang melihat bahwa orang-orang sekarang punya lebih banyak uang. Mereka berpikir, kalau begitu, kita bisa menaikkan harga barang lagi. Akhirnya harga barang kembali naik, misalnya, harga nasi menjadi Rp14.000. Harga ayam menjadi Rp40.000. Maka terjadi lingkaran setan. Ketika harga naik lagi, rakyat merasa gaji mereka masih kurang dan kembali meminta kenaikan gaji kepada pemerintah. Pemerintah menaikkan gaji lagi. Biaya negara untuk membayar gaji semakin besar. Jika uang negara tidak cukup, utang negara bertambah lagi atau pajak kembali dinaikkan. Sementara itu, pedagang melihat kondisi ini dan kembali menaikkan harga barang. Proses ini terus berulang dan tidak berhenti. Inilah yang disebut wage price spiral atau lingkaran gaji dan harga. Dan dampak buruknya, harga barang terus naik sehingga uang yang dimiliki masyarakat menjadi kurang berharga. Utang negara semakin besar dan sulit dibayar. Pemerintah mungkin harus menaikkan pajak, yang akhirnya membebani rakyat lain. Ekonomi negara bisa menjadi kacau dan semua orang akan kesulitan. Maka bagaimana cara menghentikannya? Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah harus berhati-hati. Kenaikan gaji sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit, bukan langsung besar. Pemerintah harus memastikan bahwa jumlah barang yang dijual juga bertambah dan produktivitas rakyat meningkat. Harga barang perlu dijaga supaya tidak naik terlalu cepat. Kesimpulan. Bayangkan gaji dan harga sedang balapan. Setiap kali gaji naik, harga juga ikut naik. Kemudian gaji naik lagi dan harga ikut naik lagi. Jika balapan ini terus berlangsung tanpa henti, pada akhirnya negara akan kelelahan dan kesulitan. Pemerintah harus pandai mengatur agar balapan antara gaji dan harga tetap seimbang dan tidak merusak ekonomi negara. Lingkaran setan inflasi dan dampak buruknya. Lingkaran setan inflasi atau wage price spiral adalah kondisi ketika gaji dan harga barang saling menaikkan satu sama lain tanpa henti. Pada awalnya, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan listrik naik. Rakyat kemudian merasa gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka menuntut kenaikan gaji. Pemerintah atau perusahaan akhirnya menaikkan gaji agar rakyat dapat bertahan hidup. Semua orang senang, tetapi ternyata masalah baru muncul. Kenaikan gaji membuat biaya produksi perusahaan ikut meningkat. Pedagang melihat masyarakat memiliki lebih banyak uang sehingga mereka menaikkan harga barang.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika harga naik lagi, rakyat kembali meminta kenaikan gaji. Pemerintah lalu harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar pegawai negeri atau memberikan subsidi. Jika pemasukan negara tidak cukup, pemerintah terpaksa berutang atau menaikkan pajak. Siklus ini terus berulang dan menciptakan lingkaran yang sulit dihentikan. Dampak yang dirasakan rakyat sangat berat. Harga barang terus naik sehingga uang yang mereka miliki menjadi kurang berharga. Dulu, Rp100.000 bisa membeli banyak barang, tetapi sekarang hanya bisa membeli sedikit. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit, terutama bagi keluarga miskin. Tabungan yang dimiliki juga kehilangan nilai karena harga-harga terus naik. Hal ini membuat orang merasa percuma menabung dan lebih memilih membelanjakan uangnya segera. Jika kondisi ini berlangsung lama, hubungan antara rakyat, pengusaha, dan pemerintah menjadi tegang. Buruh semakin sering melakukan demo atau mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji, sementara perusahaan merasa tertekan karena tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Konflik sosial pun mulai muncul. Perusahaan juga merasakan dampak negatif. Biaya untuk menggaji pekerja semakin besar, ditambah dengan harga bahan baku yang ikut naik. Untuk bertahan hidup, perusahaan menaikkan harga jual barang mereka, tetapi tidak semua perusahaan mampu melakukannya. Perusahaan kecil berisiko gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Jika banyak perusahaan tutup, pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di mana-mana, sehingga pengangguran meningkat. Negara juga menghadapi masalah besar. Kenaikan gaji pegawai negeri dan subsidi membuat pengeluaran negara membengkak. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, maka defisit anggaran menjadi semakin besar. Untuk menutup defisit ini, pemerintah biasanya berutang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang yang terus bertambah membuat beban bunga utang di masa depan semakin berat. Jika pemerintah tidak ingin menambah utang, pilihan lain adalah menaikkan pajak agar pemasukan bertambah. Namun, kenaikan pajak justru bisa membuat rakyat semakin terbebani dan konsumsi masyarakat menurun. Inflasi yang terus berlangsung juga melemahkan nilai mata uang. Ketika nilai mata uang turun, barang impor menjadi lebih mahal, sehingga harga di dalam negeri semakin tinggi. Kepercayaan investor terhadap negara pun menurun. Jika lingkaran setan ini tidak dihentikan, negara bisa mengalami krisis ekonomi yang parah, bahkan hiperinflasi. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang naik begitu cepat sampai uang hampir tidak ada nilainya. Di negara seperti Venezuela, orang membutuhkan setumpuk uang hanya untuk membeli roti. Secara keseluruhan, inflasi yang tak terkendali membuat dunia usaha penuh ketidakpastian. Pengusaha sulit membuat rencana karena harga dan biaya selalu berubah, sedangkan investor enggan menanamkan modal karena takut rugi. Jika keadaan ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang paling berbahaya adalah munculnya stagflasi, yaitu keadaan ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan banyaknya pengangguran. Ekonomi macet, harga melonjak, dan rakyat kehilangan pekerjaan. Selain dampak ekonomi, lingkaran setan inflasi juga mempengaruhi psikologi masyarakat. Rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena merasa tidak ada solusi yang diberikan. Kecemasan dan ketakutan muncul karena harga-harga tidak stabil. Kondisi ini dapat memicu kerusuhan sosial dan perubahan politik yang besar. Jika ditarik kesimpulan, lingkaran setan inflasi dapat menyebabkan harga barang naik terus-menerus, daya beli masyarakat hancur, pengangguran meningkat, utang negara menumpuk, nilai mata uang melemah, dan pada akhirnya negara terancam krisis. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengendalikan inflasi agar lingkaran setan ini tidak menghancurkan perekonomian dan kehidupan rakyat.
Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.